Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah mengantarkan kita dari kegelapan ke terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, di mana saya Bilgis Abdullah selaku moderator, Devi Fitriani sebagai pemateri 1, Fitrianita sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Akbar sebagai pemateri ketiga. Akan membawakan judul makalah kelompok kami, yakni Isim Nakira dan Isim Ma'rifah. Penjelasan singkat dari saya. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu secara kesatuan yang tertentu. Sedangkan isim nakira kebalikannya, yaitu isim yang menunjukkan pada sesuatu secara kesatuan yang tidak ditentukan. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, langsung saja saya persilahkan pemateri 1 untuk memaparkan materi pertama. Terima kasih, langsung saja. A. Pengertian isim nakiroh dan isim ma'rifah. Dilihat dari segi pengacunya kepada yang tak tentu dan yang tentu, terbagi atas 2 macam, yaitu nakiroh dan ma'rifah. 1. Pengertian isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang umum pada jenisnya, yang tidak tertentu pada satu jenis tertentu. Atau, lebih ringkasnya, isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang belum jelas pengertiannya. Contoh isim nakiroh. Baitu artinya sebuah rumah. Waladu artinya seorang anak. 2. Pengertian isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah selainnya isim nakiroh, yaitu isim yang sudah jelas pengertiannya, atau isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Dalam bahasa Arab, isim ma'rifah mempunyai peran penting, baik secara sintaksis maupun semantis. Contoh isim ma'rifah. Al-baitu artinya rumah itu. Al-waladu artinya anak itu. B. Ciri-ciri isim nakiro dan isim ma'rifah. Berikut ini adalah poin-poin yang harus kita ketahui tentang ciri-ciri nakiro dan ma'rifah. A. Nakiro. Isimnya bertanwin kasroh dan fathah. Biasanya tidak ditandai dengan huruf alif lam. Menunjukkan kata umum, bukan nama orang tertentu. Contohnya, Baitu Dzalika. Itu adalah sebuah rumah. B. Ma'rifah. Dibubuhi dengan huruf alif lam di awalnya. Jika dalam suasana idhafah, ialah 2 isim yang digabung menjadi 1. Jika dalam idhafakan, untuk kata tunjuk atau isim isyarah. Jika kata ganti atau isim damir. C. Pembagian isim ma'rifah. 1. Isim damir. Isim damir yaitu isim kata ganti untuk pembicara atau orang pertama dan untuk orang yang diajak berbicara atau orang kedua. Seperti ana artinya saya, anta engkau laki-laki, dan untuk orang ketiga yaitu huwa atau dia laki-laki. Isim damir terbagi menjadi 2, yaitu damir baris dan damir mustatir. Kedua, isim mubham. Yang dikehendaki adalah isim isyarah dan isim mausul, dikarenakan makna keduanya yang samar atau mubham, yang bisa tertentu dengan melalui isyarah dan sila. Isim mubham terbagi menjadi 5, yaitu isim isyarah, mausul, isim alam, isim yang diidfakan pada isim ma'rifah, dan isim ma'rifah dengan sebab nida. Sekian. Itulah penjelasan dari pemateri pertama, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dengan ini saya silahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja. D. Penggunaan isim nakirah. Penggunaan isim nakirah ini mempunyai beberapa fungsi, di antaranya
1. Untuk menunjukkan satu seperti pada Quran Surat Yasin, Surat ke-36 ayat 20. Yang kedua, untuk menunjukkan macam seperti pada Quran Surat Al-Baqarah, Surat kedua ayat 96. Yang ketiga, untuk menunjukkan satu dan macam sekaligus. Misalnya pada Quran Surah An-Nur, Surah ke-24 ayat 45. Yang keempat, untuk membesarkan atau memuliakan keadaan, seperti pada Quran Surat Al-Baqarah, Surah kedua ayat 279. Yang kelima, untuk menunjukkan arti yang banyak, seperti pada Quran Surah Asy-Syu'ara, Surah ke-26 ayat 41. Yang keenam, untuk membesarkan dan menunjukkan banyak atau gabungan nomor 4 dan nomor 5. Misalkan seperti dalam Quran Surah Al-Fatir, Surah ke-35 ayat ke-4. Yang ketujuh, untuk meremehkan, seperti pada Quran Surah Abasa, Surah ke-80 ayat 18. Yang kedelapan, untuk menyatakan sedikit, seperti dalam Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat ke-72. Penggunaan isim ma'rifah. Penggunaan isim ma'rifah atau ta'rif mempunyai beberapa fungsi yang berbeda sesuai dengan macamnya. 1. Ta'rif dengan isim damir atau kata ganti, karena keadaan menghendaki demikian, baik damir mutakallim, mukhatab, ataupun ghaib. 2. Ta'rif dengan alamiah atau nama berfungsi untuk A. Menghadirkan pemilik nama itu dalam hati pendengar dengan cara menyebutkan nama yang khas. B. Memuliakannya. C. Menghinakannya. 3. Ta'rif dengan isim isyarah atau kata tunjuk berfungsi untuk A. Menjelaskan bahwa sesuatu untuk ditunjuk itu dekat. B. Menjelaskan keadaannya dengan menggunakan kata tunjuk jauh. C. Menghinakan dengan memakai kata tunjuk dekat. D. Memuliakan dengan memakai kata tunjuk jauh. E. Mengingatkan atau tanbih bahwa sesuatu yang ditunjuk atau musyar ilahi, yang mengingatkan atau tanbih bahwa sesuatu yang ditunjuk atau musyar ilahi yang diberi beberapa sifat itu sangat layak dengan sifat yang disebutkan sesuai isim isyarah tersebut. Diberi beberapa sifat itu sangat layak dengan sifat yang disebutkan sesuai isim isyarah tersebut. 4. Ta'rif dengan isim mausul atau kata ganti penghubung berfungsi A. Karena tidak disukainya menyebutkan nama sebenarnya untuk menutupinya atau disebabkan hal lain. 5. Ta'rif dengan alif lam atau al berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui karena telah disebutkan. B. Untuk menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui bagi pendengar. C. Sesuatu yang sudah diketahui karena ia hadir pada saat itu. D. Untuk mencakup semua satuannya. E. Untuk menghabiskan semua karakteristik jenis. F. Untuk menerangkan esensi, hakikat, dan jenis. Itulah penjelasan dari pemateri kedua. Akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Dengan ini saya silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengulangan kata benda atau isim. Apabila sebuah isim disebutkan 2 kali, maka dalam hal ini ada 4 kemungkinan. Kedua-duanya ma'rifah, kedua-duanya nakirah. Yang pertama nakirah, sedang yang kedua ma'rifah. Dan yang pertama ma'rifah, sedang yang kedua nakirah. Apabila kedua-duanya ma'rifah, maka pada umumnya yang kedua adalah hakikat yang pertama. Jika kedua-duanya nakirah, maka yang kedua biasanya bukan yang pertama. Jika yang pertama nakirah dan yang kedua ma'rifah, maka yang kedua adalah hakikat yang pertama. Jika yang pertama ma'rifah sedang yang kedua nakirah, maka yang dimaksudkan bergantung pada qarinah. Perbedaan antara isim nakirah dan isim ma'rifah. Antara isim nakirah dan isim ma'rifah dapat dibedakan dari 2 segi, yaitu segi kalimat dan segi makna. Dari segi kalimat, apabila isim tersebut tidak ada alif lam, maka dikatakan isim nakirah. Ada pengecualian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan apabila terdapat alif lam, maka dikatakan isim ma'rifah. Selanjutnya, segi makna. Dari segi makna, apabila lafaz isim tersebut memiliki makna yang masih umum
atau belum tentu, maka termasuk kepada isim nakirah. Dan apabila lafaz isim tersebut memiliki makna yang sudah tentu, maka termasuk kepada isim ma'rifah. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhiru kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu anna ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.